Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Zakat fitri. Nah, sekarang di bukan sekarang ya, dari dulu di Indonesia mah namanya zakat fitrah. Tapi kalau kita telusuri, ada nggak di dalam hadis istilah zakat fitrah? Nggak ada tuh. Selalu kalau dalam hadis mah istilahnya zakatul fitri atau zakatul fitri atau zakatil fitri. Apa bedanya gitu? Fitri dengan fitroh? Ya jelas beda. Kalau fitroh itu kullu mauludin yuladu alal fitroh atau mamin mauludin illa yuladu alal fitroh. Fitroh itu adalah al-jibilah al-mutahayyiyah liqabuliddin. Allah menciptakan manusia, melahirkan manusia dari perut ibunya itu dalam keadaan fitroh. Fitroh itu adalah al-habla al-mutahayyiyah liqabuliddin, potensi potensi manusia untuk menerima agama. Itu namanya fitrah. Kalau fitri itu artinya buka, fitor, putur. Jadi zakatul fitri itu zakat karena berbuka saum, bukan zakat karena kelahiran, bukan bukan zakat karena kesucian atau kan bisa bisa kelahiran penciptaan ya fitrah, bisa kesucian, bisa juga potensi dasar untuk menerima agama. Zakat itu bukan dari kesucian, tapi zakat fitri itu zakat karena berbuka saum. Makanya diriwayatkan dari Ibnu Umar yang wafat 73 Hijriah, Rasul dikatakan oleh Ibnu Umar, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam farodo zakatal fitri, zakatal fitri. So'an satu so' min tamarin, korma, au so'an min syairin, atau gandum, biji-bijian, ala kulli hurrin, atas orang merdeka, au abdin, atau hamba sahaya, dakarin, baik laki-laki, au unsa, atau perempuan, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Jadi yang diwajibkan zakat fitri itu baik merdeka ataupun hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, asal dia muslim, wajib zakat fitri. Itu hadis riwayat Al-Bukhari 75 halaman 372 nomor 1408. Kemudian masih kita kutip aja dari riwayat Bukhari aja ya. Karena kalau riwayat Bukhari sudah yakin sahihnya. Ini masih dari Ibnu Umar yang 473 Hijriah tadi. Ini 1407. Faroda Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamarin. Nah ini kurma. Au syair atau gandum. Alal abdi bagi hamba sahaya. Wal huri yang merdeka. Zakarin laki-laki. Unsa perempuan. Sogir yang kecil. Termasuk juga bayi ya. Bahkan ada yang memahami kalau sudah dikandung dalam kandungan maka itu termasuk anak kecil. Sogir, wal kabir yang besar minal mu'min ataupun yang besar dewasa minal muslimin muslim. Wa amaro biha antu adda qabla khurujin nas. Dan Rasul memerintah mengeluarkan zakat fitri itu sebelum orang keluar ila sholah untuk melaksanakan sholat. Itu hadis riwayat Bukhari juz 5 halaman 370 nomor 1407. Kemudian 1410 juga riwayat Bukhari juz 5 halaman 376. Ini Sa'id Abu Sa'id Al-Hudri. Abu Sa'id Al-Hudri itu wafatnya tahun 74 Hijriah. Kata beliau, kunna nukhriju zakatal fitri. Kami mengeluarkan zakat al-fitri itu kan semuanya juga zakat fitri istilahnya, bukan zakat fitrah. So'an min to'amin. Nah, satu so' dari makanan pokok.
so'an min syair atau dari gandum, biji-bijian, so'an min tamar atau dari korma, atau so'an min akid atau dari keju, soknya, atau so'an min zabib atau dari kismis. Nah itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga nomor 1410 dari Sa'id atau Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, jelaskan dalam riwayat Bukhari. Di zakat fitri itu bisa dari tamar, kurma, kemudian dari gandum, kemudian dari makanan pokok, lalu dari keju dan kismis di sini. Dan dipadukan atas hamba, sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, muslim, dan harus dikerjakan sebelum berangkat untuk sholat id. Walaupun berangkat sholat id itu timbul perbedaan di kalangan ulama. Apakah yang dimaksud dengan sebelum berangkat untuk sholat id setelah subuh sampai sholat id, atau dari awal, dari 1 Ramadan. Tentunya 1 Ramadan mati tip ya. Nah, hanya pembagiannya kan, ada yang berpendapat memahaminya sejak maghrib karena sudah 1 Syawal. Tapi ada juga yang sebelumnya boleh, kan berbeda. Tapi bukan itu yang saya persoalkan. Pertama, istilahnya zakat fitri. Kemudian yang kedua, dari barang makanan, baik kurma, gandum, makanan pokok, atau keju, atau kismis. Nah, kebetulan di Indonesia makanan pokok standarnya adalah beras. Nah, sekarang bagaimana dengan uang? Uang itu harus standar kepada makanan pokok. Nah, lalu kan di Bandung ada katanya ketetapan, yaitu 32.000. Nah, 32.000 itu berarti harga beras 12.000. Ya, itu bagi yang miskin. Raskin kan, 12.000 mah yang per kilo kan. Jadi yang berarti kan kalau 12.000 itu sama dengan 60.000 ya, 5 kilonya 60 lebih ya. Kalau 12.000 mah 30.000 berarti kan ya 24 ya, ya 30.000. Jadi kalau yang berarti 13.000 ya. Itu jelas bagi yang makanan pokoknya, berasnya seharga itu. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda makan makanan pokoknya di rumah, biasa dimakan itu beras generik yang hitam. Yang hitam itu kan generik yang hitam 40.000 per kilo. Ada juga yang 30.000. Taruhlah yang 30.000. Kalau 30.000 itu kan satu sok itu sudah diukur di Indonesia 2,5 kg. Jadi kalau 2,5 kg kali 40.000 itu berarti harus 100.000. Kalau atau makan basmati gitu ya, si kebuli itu aja kan basmati istilahnya. Atau beras Cianjur yang Hawara Batu itu kan 20.000 per kilo. Nah, kalau 20.000 berarti 2,5 kg 50.000, kurang dong kalau 32,5, 32.000. Maka kalau zakat fitri itu harus mengukur apa yang biasa kita makan. Kalau Basnas mengatakan 32 mah, menurut saya itu minimal, ya, itu minimal. Jadi kalau para amil zakat harus menerangkan itu kepada jamaah seharusnya berapa, ya sesuai, kan masing-masing tahu yang dimakan oleh dia harganya berapa. Nah itu jangan-jangan ada juga yang harganya 10.000 ya, raskin. Kalau 10.000 kan 2,5 kg berapa? 25.000. Kalau yang biasa makan 10.000. Jadi itu juga panitia harus nerima kalau ada ya, kenapa Bapak zakatnya 25.000? Ya saya mah biasanya juga makan beras yang harga 10.000.
yang nggak bisa ditolak juga. Jadi terserahlah mau Basnas itu menetapkan standar, tapi itu bukan harus itu, tapi harus sesuaikan. Karena itu ya mendingan lah kalau yang biasanya Raskin mengeluarkan 32.000. Jadi itu kan menaikkan harga zakat itu bagus. Tapi kalau menurunkan seperti yang biasanya makan harga beras 20.000 yang seharusnya 50.000 lalu dia keluarkan 32.000 kan kurang gitu. Jadi korupsi itu kepada Allah itu. Ya, kalau kepada manusia masih seselumputan, KPK juga kan yang tahu aja yang ditemukan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kan meneliti. Maka billahi hasibah. Allah Subhanahu wa taala itu mengaudit. Hanya para panitia zakat harus menjelaskan kepada umat dan umat harus sadar bahwa zakat fitri itu sesuai dengan yang dimakan oleh kita, jangan kurang ya. Dan juga disalurkan sebelum sholat Id ya. Itu disampaikannya, kalau dititipkannya terserah mau dari sekarang, mau dari tanggal 1, dari tanggal 20, yaitu titip kepada amil zakat. Itu saya kira yang paling penting. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.